Gitu. Hai guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan TikToker Alba 61. Hari ini saya lagi bersilaturahmi ke salah satu institusi Mahkamah Pelayaran. Kalau kita bicara mahkamah, ada 4 mahkamah kalau tidak salah di Indonesia ini. Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Militer, ya, Mahkamah Pelayaran. Ini luar biasa ini institusi ini. Mahkamah Pelayaran ini sebetulnya di bawah pembinaan dari Kementerian Perhubungan, ya. Yang salah satu tugas pokoknya adalah melakukan pemeriksaan lanjutan, ya. Pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa 2/3 ya, kepulauan Indonesia ini terdiri dari laut, ya. Nah, laut, jadi sehingga kapal-kapal yang berlayar di Indonesia banyak sekali yang notabene harus memenuhi aspek keselamatan dan aspek keamanan pelayaran. Di depan saya ini salah satu pejabat dari Kementerian Perhubungan yang saat ini didaulat sebagai Ketua Mahkamah Pelayaran, Insinyur Baitul Ikhwani. Des. Desnya apa, Pak? Des itu salah satu gelar ya waktu kita ngambil S2 di Prancis. Oh, gitu ya. Termasuk apa ya, kompetensi juga ya? Iya. Ya. Nah, di samping beliau ini hakim. Jadi kalau bicara Mahkamah Pelayaran itu pasti ada hakim. Hakim ini ada jabatan fungsional. Kalau di Mahkamah Pelayaran itu dikenal dengan panel ahli. Bambang Harto. Beliau ini mantan kapten. Ya? Kapten dulu pernah di Pelindo, ya. Pelindo 3 Surabaya, ya, Sohib juga ini. Bagaimana Pak Baitul, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih nih atas kehadiran sahabat lama di Bagan. Ya. Pak Baitul, tadi saya sampaikan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi daripada Mahkamah Pelayaran adalah melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, ya. Mungkin agak beda dengan KNKT, ya. Kalau KNKT investigasi, ya. Investigasi. Nah, kita tahu banyak sekali kecelakaan kapal. Sampai sejauh mana nih kewenangan Mapel ini di dalam pembinaan khususnya dalam kecelakaan kapal yang ada di perairan Indonesia ini? Ya, baik, terima kasih sahabat kita. Juga sebagai teman, bisa juga bertukar sebagai mentor. Kadang-kadang saya jadi mentor, kadang-kadang beliau yang menjadi mentor, kan. Ya, dengan Pak Al-Bahori, ya. Ya, Pak Al-Bahori, kalau kita bicara Mahkamah Pelayaran ini, sedikit saya mereview kembali, ya. Kita ada 3 fase ini, Pak. Fase pertama itu adalah masa lalu. Artinya background daripada Mahkamah Pelayaran. Mahkamah Pelayaran ini didirikan pada zaman Hindia Belanda oleh pemerintah kita Belanda pada tahun 1938. Ya. Nah, pada saat itu pemerintah Belanda, ya, mendirikan Mahkamah Pelayaran itu hanya menangani kode etik, ya, sama seperti waktu itu di era atau di pemerintahan Belanda. Nah, menjadi satu permasalahan kita, kalau kita bicara saat ini, kita dari dahulu belum bergerak, ya, masih kita mengikuti atau standar yang telah ditetapkan Hindia Belanda waktu itu. Sedangkan pemerintah Hindia Belanda sendiri maupun di Eropa sudah beradaptasi, ya, dengan konvensi-konvensi internasional. Jadi salah satu acuan, iya, regulasinya internasional, ya? Internasional. IMO, ya? Iya, dari IMO. Ada 4 kalau kita mengacu kepada 4 pilar ketentuan konvensi internasional terhadap dunia pelayaran. Nah, itu masa lalu. Yang saat ini saya katakan ya bahwa kita Mahkamah Pelayaran ini masih mengikuti hanya menangani kode etik, ya, daripada setiap kecelakaan yang ada di wilayah Republik Indonesia, baik kapal berbendera asing maupun kapal berbendera Indonesia. Oke, Pak. Baik, terkait dengan pelanggaran pidana, apakah ini Mahkamah Pelayaran ini memberikan rekomendasi ke tingkat pengadilan yang umum atau seperti apa? Nah, jadi apabila terjadinya suatu kecelakaan kapal, ya, itu pemeriksaan awal dilakukan oleh KSOP, namanya Sabandar. Apabila, ya, ada tindak pidana yang menyangkut akibatnya itu disebabkan oleh tindak pidana, itu akan dilimpahkan ke kepolisian. Seperti itu. Nah, apabila yang terkait dengan kode etik,
dan sebagainya itu kembalikanlah kita ke Mahkamah Pelayaran. Nah ini kondisi regulasi saat ini. Pak Baito, kalau kita bicara mahkamah ya, pasti ada hakim dong. Ya. Ya, ada hakim. Berarti ada case yang harus ditindaklanjuti, diperiksa ya. Salah benarnya kan gitu ya. Nah kebetulan kalau di mahkamah ini ada namanya panel ya. Panel ahli. Panel ahli. Nah kebetulan di depan saya ini Pak Bambang ya. Ya kan beliau ini sudah banyak berkecimpung di dunia pelayaran ya. Siap. Ya, pernah jadi pandu ya, pemandu kapal juga ya. Ya, kebetulan ijazah saya untuk pelautnya adalah MT1. Pernah menjadi nahoda di kapal Korea. Kemudian kapal Jepang, mohon maaf. Yang dicatat sama Korea. Kemudian saya juga lama di Singapura. Ya. Jadi pengalaman lah banyak ya. Ya, pengalaman. Kemudian saya jadi pandu sejak tahun 93 sampai tahun 93. Pada saat itu saya adalah Departemen Perhubungan. Ya, kemudian saya termasuk salah satu dari 4 orang yang di pilot project untuk masuk ke Pelindo. Mas Bambang. Ya. Sudah berapa tahun gabung di Mahapel ini? Sejak saya di sini dilantik 3 Desember 2021 sampai dengan sekarang kurang lebih mendekati 1 bulan ke depan kami persis 3 tahun. 3 tahun. Panel ahli. Ya. Bagaimana tren kecelakaan, musibah, tabrakan dan sebagainya di pelayaran ini cenderung stagnan atau turun atau naik? Ya sebenarnya itu stagnan dengan turun dan naiknya itu adalah variabel ya. Yang jelas kita berdasar pertama itu adalah Undang-Undang Pelayaran tahun 17 nomor 17